ada nggak sih kesulitan gitu belajar di dalam hukum keluarga Islam gitu menurut Cang Farel sendiri gitu? Sebenarnya kalau terkait kesulitan, selagi kita mau belajar, selagi kita mau bisa, dan selagi kita buat diri kita sendiri gitu, ya insya Allah tuh nggak ada kesulitan. Justru itu nggak ada gorengan nih. Biasanya ada Yanti, iya. Cuma di sini adanya Yanto. Iya. Yantonya juga lagi tidur gitu ya kan? Iya, Yantinya beli ini kali, beli Indomie. Iya, beli Indomie. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Berisik Podcast. Kembali lagi nih di podcast nomor 1. Podcast nomor 1 sejagat raya tentunya. Kembali lagi di podcast yang membahas hal-hal positif dari berbagai sudut kehidupan. Di episode kali ini kita bakal ngobrol seru nih bersama narasumber yang sangat istimewa tentunya ya, bertalenta sekali. Seputar program di Fakultas Agama Islam nih, di bidang keislaman. Cocok banget nih buat kamu yang lagi bingung pilih-pilih jurusan kuliah. Nah, bersama saya 15 menit ke depan, saya Gozali Muhammad Al-Syadar akan menemani kalian semua teman-teman. Nah, kita panggil aja langsung ya nih, sangat bertalenta sekali nih bintang tamu kita hari ini. Tentang Prodi Hukum dan Keluarga Islam. Jadi teman-teman tahu nggak nih hukum dan keluarga Islam? Kan kebiasaan banyaknya jurusan hukum doang ya, makanya. Nah, langsung aja dah tanpa lama-lama kita panggil dia, Abang Muhammad Farel. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus ya. Mau dipanggil apa nih? Abang, Cang, Mas, apa Tum? Kalau biasanya sih nama lapangannya biasa dipanggilnya Encang. Encang, gitu. Oke. Berarti enak nih kita panggil Encang aja ya? Iya, Oke, boleh, Cang Farel. siap. Boleh perkenalan dulu lah Cang Farel nih. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Farel Putra Heriana, yang alhamdulillah pada hari ini saya dipilih menjadi ketua umum di Himpunan Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, FYI ya teman-teman, Cang Farel ini baru nih beberapa minggu yang lalu kepilih ya. Iya, alhamdulillah hukum gitu. Hukum dan keluarga Islam. Iya, betul. Nah, kita kan sering nih ya Cang ya, kayak denger jurusan hukum. Nah, tapi ini ada hukum dan keluarga Islam. Nah, itu yang menarik dia. tuh. Menarik kan? Iya, menarik. Nanti Iya. bakal kita bahas nih. Oke, kita lanjut aja Cang ya. Oke, silakan dilanjut aja. Silakan dah. Aus katanya jalan jauh. Iya, kebetulan nih perjalanan jauh banget dari Amsterdam ke sini gitu kita. Amsterdam. Jadi aus banget kita Tiket gitu. pesawatnya apa tuh? Tiket pesawat kita naik pesawat Superjet. Superjet, oke. Jadi biar cepet. Ya, kita minum dulu kali ya. Minum dulu gak apa-apa. Aman aja. Alhamdulillah nih teman-teman dikasih minum. Oke, nih Cang, saya nih pengen nanya nih tentang hukum dan keluarga Islam ini. Ada beberapa pertanyaan nantinya nih ya. Oke. Cang sendiri kan udah kepilih nih sebagai ketua umum. Rasanya gimana sih Cang kepilih ketua umum? Sebenarnya kalau buat orang awam itu bahagia. Terpilihnya menjadi sebagai ketua gitu ya kan. Tapi menurut saya sebagai ketua umum itu adalah suatu hal yang menurut saya itu tidak mudah. Iya. Gitu. Tapi kali ini saya mencoba untuk menjadi seorang pemimpin yang mana saya ini bakal menebarkan kebermanfaatan untuk halayak. Nah, itu dia ya, mengemban Gitu. amanah ya. Mengemban amanahnya itu yang sangat berat gitu. Oke, kita langsung aja ya Cang ya. Ini Siap. ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Dari motivasi nih tentang hukum dan keluarga Islam. Cang sendiri ngambil hukum dan keluarga Islam tuh motivasinya apa sebenarnya dari awal gitu? Sebenarnya kalau bicara motivasi buat masuk prodi hukum keluarga Islam, ada sebuah kisahnya sebenarnya. Wah, boleh tuh, menarik sekali tuh. Jadi waktu itu teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, saya itu lulusan MA Anida Al-Islami jurusan keagamaan. Yang mana MA ini terletak di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Yang mana saya juga belajar di sana itu usul fiqh. Oh, usul fikih. Usul fikih. Nah, kalau di sini itu bisa dibilang usul fikih itu sebagai filsafatnya hukum. Oke, filsafat. Ya, jadi ada fikih sama usul fikih. Nah, usul fikih ini bisa dibilang itu sebagai pabriknya. Analoginya itu sebagai pabriknya dan fikihnya itu sebagai produk atau hasil yang dihasilkan dari usul fikih tersebut. Oke. Gitu. Nah, kenapa saya bisa suka usul fikih?
Karena di situ tuh banyak kaidah-kaidah yang saya pelajarin, terutama itu ada al-adatul muhakamah. Oh, apa tuh, Cang? Nah, al-adatul muhakamah itu kalau di bahasa Indonesia kan adat yang menjadi landasan hukum. Oh, jadi di dalam suatu hukum ada adatnya juga di dalam Iya, gitu betul. Gitu. Terus juga ada banyak kaidah-kaidah, ada qiyas, ada ijma, ada taklid juga ada, nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau nih Cang kan udah berarti jalan semester 3 dong ya? Iya, berarti betul. udah semester 1, 2 udah ngelewatin gitu ya? Udah Wah, lewat. itu Iya. belajar apa ya tuh di hukum keluarga Islam? Kalau buat pelajaran di dalam hukum keluarga Islam itu banyak sebenarnya. Yang pertama itu ada usul fiknya juga, yang saya suka kebetulan. Yang kedua itu ada mantik, yang mana mantik itu bisa kita Indonesiakan itu sebagai analogi. Tuh, terus ada sejarah peradaban Islam, ada filsafat ilmunya juga, yang mana filsafat ilmu ini membahas tentang teori-teori filsafat Barat yang dicetuskan oleh Aristoteles, Socrates dan lain sebagainya. Oh, ada teorinya tuh ya? Ada teorinya. Oke. Gitu. Kalau ada nggak sih kesulitan gitu belajar di dalam hukum keluarga Islam gitu menurut Cang Farel sendiri gitu? Sebenarnya kalau terkait kesulitan, selagi kita mau belajar, selagi kita mau bisa, dan selagi kita buat diri kita sendiri gitu, ya insya Allah tuh nggak ada kesulitan gitu loh. Apalagi kita udah pernah belajar di bidang itu gitu loh. Jadi selama ini ya nggak ada kesulitan sih buat diri saya. Oke, buat temen-temen tuh dengerin. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tuh sejatinya harus berusaha dulu. Sepakat. Gitu. Jangan menyerah gitu Sepakat, ya. saya sepakat dengan host kali ini ya. Nah, iya. Nah, untuk setelah berjalan beberapa 1 tahun ya, Ya. berjalan, ada nggak sih kayak kepikiran gitu, wah, gua nih kayaknya salah jurusan atau salah apa gitu ya, kayak gitu. Ada nggak pikiran-pikiran terbelit kayak gitu? Sebenarnya sempet beberapa kali itu ada terbesit di pikiran itu bahwasannya saya salah jurusan. Gimana tuh, Cak? Karena menurut saya hukum keluarga Islam ini itu bisa dibilang itu hukum perdata ya. Jadi ada beberapa hukum sebenarnya di Indonesia ini. Ada hukum perdata, ada hukum pidana, sama hukum tata negara. Wah, iya. Ya, saya ini dapatnya hukum perdata. Nah, jadi mungkin ini nanti bakal saya spill juga gitu beberapa program unggulan yang ada di HKI gitu. Kenapa saya bisa menyetuskan bahwasannya, oh kayaknya saya salah jurusan nih. Nah, jadi sebenarnya kalau yang dibilang jauh lebih seru itu hukum pidana sebenarnya dibandingkan hukum perdata. Hukum perdata itu yang membahas tentang ya kayak jual beli tanah, waris, terus juga ya banyak dan lain sebagainya lah. Oh, itu dari ketiga hukum itu perdata, perdana sama apa lagi, Cang? Hukum tata negara. Itu dipilih atau Cang sendiri yang pilih? Nah, balik lagi sebenarnya kalau kita bilang bahwasannya kita salah jurusan, ini memang yang kita pilih dari awal gitu, dan kebetulan juga saya suka gitu dengan pelajaran-pelajaran yang ada di hukum keluarga, termasuk usul fik dengan nantinya itu di apa namanya? Ditunjang dengan hukum mawarisnya juga ada juga teman-teman gitu. Oh, berarti itulah alasan Cang Farel sendiri nih sampai bertahan gitu ya, sampai ke titik ini terpilih menjadi ketua umum tuh. Iya, Oke. gitu. Kalau ini kita masuk ya, tadi kan kita masuk ke hukum dan keluarga Islam versi Cang Farel sendiri. Nah, ini kan Cang sendiri udah terpilih nih sebagai ketua umum. Iya. Kita masuk nih ke himpunan nih, Cang. Oke. Kita coba jelasin gitu, Cang, tentang himpunan di prodi hukum dan keluarga Islam itu bagaimana gitu. Kalau terkait himpunan itu, himpunan mahasiswa prodi hukum keluarga Islam, kalau kita tarik benang merahnya, himpunan mahasiswa prodi hukum keluarga Islam itu himpunan yang mana menaungi anak-anak dari program studi hukum keluarga Islam. Nah, terus juga kalau bicara himpunan, sebenarnya di situ banyak banget program-program unggulan yang nantinya bakal hadir gitu. Sebenarnya itu aja sih kalau bicara tentang himpunan gitu. Cang sendiri sebelum menjadi ketua umum sudah tuh menyiapkan program-programnya tuh. Oh, sudah banyak. Sudah banyak. Boleh spill satu gitu program ini yang bakalan nanti diteruskan ke adik-adiknya gitu. Oke. Sebenarnya
Ini bicara tentang program yang ada di himpunan atau di prodi dulu nih? Di himpunan dulu deh, biar camabanya ini calon mahasiswa baru nih, adik-adik hukum dan keluarga Islam gitu percaya gitu. Kan kadang ada ya anak-anak yang ngapain sih kuliah, apa ikut-ikut organisasi segala macem. Iya. Gimana tuh cara ngatasinnya? Nah, sendiri? kalau untuk saya nih ada beberapa program yang nantinya saya bakal hadirkan untuk Camaba di 2025 ini. Yang mana ada yang pertama itu program Rubik. Apa tuh Rubik? Rubik itu rumah bicara. Oke. Yang mana rumah bicara ini bisa melatih pemikiran kritis bagi adik-adik maba nanti 25. Terus juga nantinya saya ingin membangun suatu lembaga yang mana lembaga ini menaungi keseluruhan Fakultas Agama Islam. Saya ingin ingin mendirikan lembaga konsultan. Nah, kenapa saya ingin mendirikan lembaga konsultan? Karena kalau saya survei kecil-kecilan gitu ya di Fakultas Agama Islam, itu banyak banget anak-anak itu yang dalam masalah kesehatan mental, terus juga masalah keluarga. Nah, kenapa kita nggak naungin gitu? Kalau bicara hukum keluarga Islam, itu kan prodi yang benar-benar sentra gitu ya kan. Kenapa nggak kita naungin aja gitu anak-anak yang seperti itu gitu. Jadi nanti kita mau ngebuat lembaga konsultan yang mana lembaga tersebut di bawah naungan, kalau di himpunan itu ada namanya Soskum. Soskum apa tuh, Cang? Sosial dan Hukum. Oh, iya. Ya, nanti di bawah naungan itu. Gitu. Kalau terkait di keprodian, program unggulannya itu nanti kita bakal study visit ke pengadilan. Belum lama itu kemarin saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana kita benar-benar ngelihat orang di sidang. Ada sidang perceraian, terus juga ada sidang permohonan pindah agama, ada persidangan tentang jual beli tanah atau waris lah bisa disebut juga. Itu tuh ada di sana. Nah, kita benar-benar terjun langsung ke pengadilan. Oke, berarti Cang Farel nih berarti menyediakanlah ruang-ruang bagi adik-adiknya nanti gitu. Sepakat, ya makanya. benar. Nah, menarik sekali nih karena kan banyak sekali ya di keluarga-keluarga sekarang banyak kasus-kasus gitu ya. Cang. Iya, Nah, betul banget. perceraian nomor satu. Bahkan yang belum resmi aja yang baru berhubungan banyak yang usai. Banyak gitu. Yang usai, makanya. Itu. Makanya kita perlu nih mengetahui hukum-hukum nih, apalagi dalam Islam sendiri ya. Iya. Gitu. Sepakat saya. Oke, kalau motivasinya nih buat adik-adik nih, buat kehimpunan sendiri gimana sih, Cang? Kalau untuk adik-adik nantinya Camaba, bicara tentang himpunan, himpunan itu bukan suatu lembaga yang mana isinya itu tentang perpeloncoan buat adik-adik. Tapi himpunan ini untuk menunjang adik-adik ini untuk belajar yang tadinya di dalam kelas itu belajar di luar kelas, di himpunan tersendiri. Bahkan dosen saya itu bilang bahwasannya 40% pelajaran itu di dalam kelas, sisanya untuk menunjang ke 100% itu adanya di himpunan. Praktek aja. Praktek. Jadi lagi-lagi buat nantinya para calon camaba, jangan sungkan-sungkan untuk masuk ke himpunan Prodi Hukum Keluarga Islam, terutama yang anak Prodi Hukum Keluarga Islam. Gitu. Oh, berarti program unggulannya ini bukan hanya satu gitu ya? Bukan hanya satu, iya, banyak. jadi. Iya. Jadinya mahasiswa untuk yang masuk hukum keluarga Islam nih banyak pilihan gitu ya? Banyak, iya, banyak jadi banget bisa pilihan. maju bersama gitu. Maju bersama. Oke. Karena itu tujuan kita gitu ya kan? Iya, makanya. Iya. Kalau selanjutnya nih, Cang, ceritain deh sedikit kehidupan Cang Farel nih selama jadi mahasiswa, apalagi yang di prodi ini nih, hukum dan keluarga Islam kan udah banyak gitu ya, kayak berteman dengan senior-senior yang dahulu, belajar-belajar gitu. Iya. Boleh ceritain gitu, Cang. Saya minum dulu boleh nggak? Oke, siap. Saya belum minum. Iya. Cang juga minum. Silakan, ayo kita minum dulu lah, biar lebih selai lagi obrolannya gitu Soalnya ya. gorengannya kurang, Cang. Justru itu nggak ada gorengannya nih. Biasanya ada Yanti. Iya, cuma di sini adanya Yanto. Yanto, Iya, iya. Yantonya juga lagi tidur gitu ya kan? Iya, ya dia beli ini kali, beli Indomie ke Iya, pasar. beli Indomie, gitu. Belanja. Coba ceritain, Cang. Jadi awal mula saya di kampus gitu, dan saya masuk prodi hukum keluarga Islam,
Itu pertamanya itu saya ketemu dengan cutting-cutting atau bisa dibilang itu kakak tingkat lah, yang mana mereka itu mengajarkan tentang budaya-budaya yang ada di kampus. Setelah saya ketemu cutting yang ada di himpunan saya sendiri, bertahap lah ketemu cutting yang ada di prodi-prodi lain gitu. Di prodi KPI, di prodi PS, di prodi PAI, di prodi Mazawa. Saya ketemu semua tuh. Yang mana saya melatih otak saya untuk berpikir kritis. Tuh. Sampai pada akhirnya kenapa saya bisa menjabat sebagai ketua umum gitu ya kan. Ya, karena hasil pembelajaran itu gitu loh. Iya, pengalaman-pengalaman itu. Pengalaman-pengalaman. Jadi bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwasannya pelajaran yang jauh lebih penting itu bukan pelajaran yang di dalam kelas, tapi pelajaran yang ada di luar kelas, atau bisa dibilang pengalaman. Sepakat, pengalaman. Gitu. Pengalaman itu pelajaran yang jauh lebih penting untuk kita menunjang menjadi seseorang yang jauh lebih baik itu, kita itu butuh pengalaman. Gitu loh. Bahkan sampai pernah saya ditekan gitu ya kan. Saya berada di bawah tekanan juga. Dari situlah saya belajar untuk menjadi manusia yang jauh lebih dewasa lagi, manusia yang jauh lebih ya bisa dibilang yang jauh lebih pinter lagi lah buat adik-adik. Dan terutama lebih bermanfaat gitu. Nah, lebih bermanfaat itu jauh lebih penting. Oke, Cang. Selanjutnya nih, Cang, apa sih yang harus dilakukan oleh adik-adik maba gitu nantinya, dan apa hal yang gak harus dilakukan oleh adik-adik maba biar mereka tuh gak salah gitu dalam menentukan jalan? Kan kita kalau menjadi mahasiswa ya dari semester awal tuh, setuju gak sih, Cang, kalau kita tuh udah punya target ke depannya gitu? Sepakat. Iya, semester 2 kita mau ini, Iya. 4 kita mau ini, dan sampai kita lulus. Apa sih, Cang, caranya gitu? Hal-hal yang boleh dilakukan sama nggak boleh gitu? Kalau cara untuk yang boleh dilakukan, sebenarnya itu saya nggak pernah terlepas dari mengajarkan ke adik-adik itu bahwasannya kita juga harus belajar. Kita harus baca buku, sehingga ketika kita mau menentukan satu jalan, itu tuh nggak buntu. Jadi nggak salah ambil jalan gitu. Dan untuk para adik-adik maba nanti selanjutnya gitu, jangan pernah nelan berita-berita itu yang notabene itu yang hoax lah. Kita juga harus cari tahu dulu bagaimana berita ini, kebenaran itu kita harus cari tahu. Kalau di dalam filsafat ilmu itu disebutnya radikal. Bahwasannya kita juga sebagai mahasiswa, kita juga harus berpikir sebagai orang yang berpikir radikal. Radikal itu kalau teman-teman belum tahu, radikal itu lebih mengakar lagi pikirannya. Jadi bahwasannya ketika ada yang mengatakan B dan B itu benar, kita juga harus cari tahu gitu. Apakah pemikiran ini benar gitu ya kan? Sehingga kita untuk mencari jalan itu nggak susah gitu loh. Nggak asal-asalan gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Harus berpikir seperti itu. Kalau untuk salah jalan sih kayaknya ketika kita berpikir seperti itu, buat langkah selanjutnya salah atau enggak, menurut saya itu enggak ada yang salah. Menurut saya. Selagi kita mencoba gitu ya. Iya. Asal menjadi nantinya menjadi pembelajaran gitu ya. Sepakat. Nah, itu. Oke nih, mungkin terakhir nih, kalau motivasi Cang Farel sendiri nih menyambut adik-adik kita nih 2025-2026 ya. Kan motivasinya apa gitu, kayak nih masuk hukum dan keluarga Islam harus kayak gini gitu, gimana motivasinya? Sebenarnya kalau saya itu buat terkait maba-maba nantinya di hukum di hukum keluarga Islam gitu, di prodi hukum keluarga Islam, saya pengen mengajak adik-adik itu, saya suka dengan ada satu fatwa yang mengatakan itu karyanya Pramudia Anantatur, di mana di dalam buku Bumi Manusia dia mengatakan bahwasannya seseorang yang berpendidikan itu harus bersikap adil sedari pikiran juga sedari perbuatan. Nah, buat nanti adik-adik para calon maba 2025, saya harap ya kalian bisa gitu loh, bersikap adil dari pemikiran kalian, juga adil dalam perbuatan kalian. Dalam artian ya kalian ini udah dewasa gitu loh. Di kampus ini bukan lagi kalian bukan lagi menjadi siswa yang ada di SMA, yang mana kerjaan kalian tuh cuma main. Di kampus ini kalian tuh belajar, bahkan ketika di luar kelas aja kalian itu belajar sebenarnya, walaupun covernya itu tuh nongkrong, ngopi. Iya. Nah,
Tuh, jadi ya buat adik-adik nantinya juga ya, jangan pernah sungkan juga buat nanyakan ke saya gitu, apa yang kalian khawatirkan gitu, apa yang kalian resahkan, ya nggak apa-apa kalian nanya aja. Saya 24/7 siap buat ngawal adik-adik nih. Bukan hanya adik-adik hukum keluarga Islam aja ya, gitu ya. semuanya Iya. gitu loh. Gitu. Oke, mungkin itu ya. Banyak sekali nih manfaat-manfaat yang telah dibicarakan oleh Cang Farel sendiri. Iya. Nah, itu mungkin pertanyaan terakhir sudah lama juga nih kita. Iya, makanya nih, Iya. saya juga harus berangkat lagi gitu ke Australia gitu ya. Australia, tadi Ke Australia. Amsterdam. Tadi ke Amsterdam gitu. Oke, itu dari Ketua Umum HKI Hukum dan Keluarga Islam ini berbobot sekali, talenta gitu. Iya, makanya saya Masya perlu Allah. berangkat lagi nih ke Australia gitu ya kan, ngasih simpan kanguru gitu di sana. Apa Australia sapi Iya, banyak makanya. dulu ya? Iya, kalau sapi di Belgia Oh, itu, Belgia, di gitu. Belgia. Ya, sapinya Oke. gemuk-gemuk tuh. Iya. Oke, mungkin semua mahasiswa-mahasiswa nanti pada akhirnya memiliki peran yang sangat-sangat penting gitu ya di dalam himpunan. Ya. Iya, begitu. Saya harap sih seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya Cang pertemuan kita singkat pada kali ini ya. Siap. Saya ada pantun nih buat temen-temen nih. Oke. Jalan-jalan ke Blok M malam-malam. Cakep. Kami tunggu di Fakultas Agama Islam. Hey. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.